Halo teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan membicarakan salah satu buku favorit saya dalam studi politik yang berjudul Politik Jatah Preman, Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru. Buku yang ditulis oleh Ian Wilson. Bagi saya buku ini menarik karena kenapa? Kalau dalam studi politik di mana kekuasaan adalah jantung analisis, biasanya kita akan disuguhi oleh kajian-kajian semisal bagaimana kekuasaan menempel pada lembaga-lembaga kenegaraan, bagaimana eksekutif, yudikatif, legislatif mendayagunakan kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan di antara mereka. Yang menarik adalah buku ini tidak berbicara kekuasaan pada ranah-ranah yang menempel pada lembaga kenegaraan, tapi bagaimana kekuasaan direproduksi dalam arena lokal. Kekuasaan itu juga bekerja ketika seseorang yang tidak sebagai pejabat negara menawarkan jasa keamanan sekaligus menekan atau memberikan ancaman terhadap orang yang membuka lapak di pasar. Kalau resmi nanti disebut pajak, kalau tidak resmi disebut palak, yang dilakukan oleh preman. Disitulah kekuasaan sedang bekerja. Yang lebih menarik dari buku ini adalah ketika praktek kekuasaan para preman itu mendapatkan backingan dari elit politik yang berkuasa saat itu. Oke. Sebelum jauh kita membicarakan tentang hal-hal tersebut, ada baiknya kita ulas sedikit profil atau identitas dari buku ini. Buku ini judul aslinya adalah The Politics of Protection Rakyat in Post-New Order Indonesia, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Majin Giri. Yang warna putih itu adalah edisi yang pertama, yang kemudian edisi baru tahun kemarin itu Politik Jatah Preman yang warna biru itu. Penulisnya adalah Ian Douglas Wilson, seorang antropolog dari Murdoch University Australia. Buku ini layaknya seorang antropolog ya. Buku ini dilakukan berdasarkan pengamatan etnografis, melakukan penelitian selama 8 tahun di Jakarta dan beberapa kota di sekitar Jakarta. Jadi cukup lama. 8 tahun melakukan penelitian tentang bagaimana reproduksi kekuasaan politik jatah preman yang kemudian dibukukan. Oh iya, sebelumnya saya juga sudah pernah mereview buku ini di pojokwacana.com, silakan akses, yang berjudul Politik Jatah Preman Memaknai Reproduksi Politik Kekuasaan di Tingkat Lokal. Jadi teman-teman yang suka baca bisa baca di website tersebut. Baik, supaya diskusi kita lebih sistematis, paling tidak tema diskusi kita hari ini ada 4 poin. Yang pertama adalah pengertian dasar politik jatah preman apa. Sebelum berkali-kali bicara politik jatah preman, tapi kalau tidak dijelaskan secara definitif atau paling tidak bagaimana makna paling dasarnya, nanti juga bermasalah hingga akhir video. Yang kedua adalah bagaimana negara mendisiplinkan preman di era Orde Baru. Yang ketiga, 3 bentuk perubahan jatah preman era reformasi. Kemudian yang keempat, identitas sebagai alat perjuangan kepentingan ekonomi. Jadi 4 topik itu yang akan kita bicarakan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian politik jatah preman. Ini hampir 2 bab sendiri dalam buku tersebut dan memaparkan banyak sekali kerangka-kerangka teoritis mulai dari Weber, Tilly, dan seterusnya. Nah, kalau dibahas di sini tidak akan selesai. Tapi paling tidak saya akan coba ringkas apa yang dimaksud dengan politik jatah preman. Politik jatah preman itu sebenarnya terjemahan dari protection rakyat. Ada makna normatif, yakni bentuk hubungan yang bersifat dominasi dan eksploitatif yang tidak jarang berujung pada tindakan kriminal. Sedangkan secara teoritis, yang dimaksud politik jatah preman adalah hubungan kekuasaan antar berbagai kelompok dan aktor, dan bagaimana relasi kekuasaan diproduksi pada berbagai tingkat dan skala. Sebagai catatan penting, istilah preman itu sendiri nanti bisa diganti dengan istilah-istilah lain yang merujuk pada satu aktivitas yang dilakukan oleh seorang atau kelompok dengan aktivitas yang sama. Misalnya ada yang menyebutnya seperti jawara, belantik, warok, jogoboyo, jeger, bajingan, gangster, dan lain-lain. Namun pada intinya mereka mempresentasikan aktivitas yang sama terkait kegiatan premanisme. Oke. Kemudian
Ini sederhananya, politik jatah preman melihat bagaimana preman dan pengusaha jasa keamanan melakukan reproduksi kekuasaan di tingkat lokal, serta bagaimana pula jejaring para preman dalam sistem patron klien dengan pemerintah atau elit politik berlangsung. Oke. Sebagai suatu kerangka teoritis dari hubungan kekuasaan, ada dua kata kunci yang harus dipegang. Pertama, reproduksi kekuasaan yang sudah disinggung di awal video. Yang kedua adalah bagaimana kemudian ada istilah backing. Jadi aktivitas premanisme tersebut memiliki sistem patron klien dengan pemerintah. Kasarnya di belakang itu aktivitas mereka mendapatkan perlindungan atau mendapatkan jaminan atau mendapatkan backing dari pemerintah atau elit politik. Oke, kita masuk pada bagian kedua. Bagaimana negara mendisiplinkan preman di era Orde Baru. Kalau kita biasanya tahu, di antara kelompok preman itu terjadi persaingan, perebutan wilayah, dan tidak jarang juga terjadi perkelahian. Menariknya, di era rezim Orde Baru, yang dilakukan adalah memberadabkan kekerasan melalui Ikatan Pencaksilat Indonesia yang didirikan pada tahun 73. Sehingga ketika terjadi konflik atau perebutan wilayah oleh kelompok-kelompok preman, konflik itu tidak terjadi di masyarakat, harus dipindahkan kepada suatu arena yang lebih bermartabat. Perebutan, persaingan harus dilakukan melalui kontes pencaksilat. Poin berikutnya adalah wajar sebagai rezim yang terkenal otoritarian ketika ada kekuasaan lain yang bisa seenaknya mereproduksi kekuasaan di tingkat lokal pasti tidak suka. Sehingga rezim Orde Baru sangat menekankan kedisiplinan terhadap mereka. Salah satu contoh bagaimana rezim Orde Baru mendisiplinkan dalam buku tersebut dicontohkan adalah peristiwa Petrus atau penembakan misterius. Waktu itu terjadi banyak pembunuhan massal dengan target operasi. Sebagian besar memang para preman dan juga orang-orang yang bukan preman, orang biasa yang kebetulan bernasib sial saja. Banyak pihak yang menganggap atau percaya bahwa operasi-operasi itu dilakukan oleh para militer. Entah benar atau tidak, jika itu benar, maka seakan-akan negara melalui rezim, melalui militernya memberikan pesan terhadap para preman. Kalian boleh saja berkuasa di wilayah-wilayah tertentu atau berkuasa di daerah-daerah tertentu. Tapi ingat, kekuasaan kalian itu tidaklah mutlak. Kekuasaan kalian masih ada di bawah negara dan militer yang lebih tinggi kekuasaannya di atas kalian. Bahkan lebih jauh bisa dikatakan keselamatan para preman itu harus berdasarkan ketundukan mereka terhadap militer dan Soeharto. Singkatnya, di era itu preman mengalami pendisiplinan yang luar biasa di era Soeharto melalui militer dan juga rezim kenegaraannya. Untuk apa? Pada akhirnya sebagaimana blueprint utama dari pemerintah Orde Baru, era pembangunan, rezim pembangunan dan Pancasila, kemudian identitas preman ditekan untuk menegakkan Pancasilais atau paling tidak menunjukkan atribut-atribut yang menunjukkan mereka adalah orang yang menjunjung tinggi Pancasilais. Jadi corak-corak preman era Orde Baru yang mungkin masih berlangsung hingga hari ini adalah menggembor-gemborkan bahwa mereka Pancasilais. Jadi singkatnya seperti itu. Di era Orde Baru itu mendapatkan penekanan yang begitu luar biasa sehingga preman itu bisa didisiplinkan dan mereka tunduk pada militer serta rezim yang berkuasa, dan kemudian mereka dipoles sehingga yang terjadi adalah menunjukkan jati diri identitas yang mendukung program utama pemerintah, yakni pembangunan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasilais versi Orde Baru tentunya. Oke, kita masuk pada bagian ketiga yang menjadi salah satu temuan penting dari buku ini, yakni 3 bentuk perubahan politik jatah preman era reformasi yang membedakannya dengan era Orde Baru yang sudah kita bahas sebelumnya.
Ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama adalah tidak ada kekuatan paling dominan untuk mendisiplinkan para preman. Kalau pada Orde Baru, semua preman meskipun mereka berkuasa di wilayahnya masing-masing, keselamatan mereka masih tergantung pada militer dan rezim yang berkuasa. Namun ketika Orde Baru, para preman itu lepas kendali dan tidak ada satu kekuatan tunggal yang bisa mengendalikan seluruh preman. Misalnya saja ketika tahun 98, ketika menghadapi mahasiswa, ada PAM Swakarsa yang terbentuk dengan menggunakan identitas agama dan membuang isu komunis untuk menghadapi mahasiswa tersebut. Pada akhirnya setelah reformasi, ormas preman tersebut lepas kendali. Saya tidak perlu sebut nama ormas itu, saya yakin teman-teman juga sudah tahu. Dan kasus-kasus seperti itu sudah banyak. Jadi kemudian para preman itu tidak hanya sekedar untuk didisiplinkan semata seperti Orde Baru. Mereka bisa mengidentifikasikan kepentingannya sendiri dan bisa mencari patron-patron lain. Dan patron-patron pun itu juga memiliki kejelian untuk masuk pada satu kelompok preman-preman tertentu. Poin yang kedua adalah kalau di era Orde Baru semuanya bercorak nasionalisme, Pancasilais, kemudian di era reformasi yang terjadi adalah identitas yang menonjol berdasarkan suku dan agama. Dalam buku tersebut, Wilson mencontohkan dalam kasus suku adalah seperti FBR, dan dalam contoh beridentitas agama adalah FPI. Yang ketiga, yang ini nanti berkaitan dengan poin utama dari buku tersebut adalah identifikasi memperjuangkan rakyat yang susah. Pada akhirnya semuanya itu baik untuk kelompok yang terdaftar sebagai anggotanya atau kelompok yang masuk dalam wilayah orang yang harus dilindungi, semuanya bermuara pada urusan ekonomi politik. Jangan kira pendapatan preman itu hanya dari uang jatah keamanan saja yang mereka lakukan di pasar-pasar, namun juga mereka bekerja sama dengan dinas-dinas tenaga kerja supaya anggotanya bisa diterima kerja setelah melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. Saya kasih contoh bagaimana, karena ini hal yang sangat penting, bagaimana hubungan identifikasi memperjuangkan rakyat yang susah melalui komunitas berbasis preman tersebut. Misalnya dalam buku tersebut disebutkan ada banyak pekerja yang berasal dari banyak daerah di Bekasi. Mereka pada dasarnya adalah dari rumah ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Namun kemudian ada kealpaan dari dua organisasi besar tersebut untuk mengurusi kesejahteraan para anggotanya dalam bidang ekonomi. Kemudian ada satu ormas yang siap pakai, di mana ormas tersebut bisa memfasilitasi satu kekuatan sehingga kalau ada sesuatu dengan pekerjaan mereka atau ketika mereka harus berhadapan dengan pemilik pabrik, mereka punya kekuatan. Jadi fungsi ini adalah fungsi bagaimana memperjuangkan rakyat yang susah. Hal ini sangat jelas ketika dalam buku tersebut juga dijelaskan ketika ada wawancara, beberapa anggota FPI ditanya, apa itu makna kemaksiatan? Mereka menjawab, yaitu lihat saja yang rumahnya pagarnya tinggi-tinggi. Ada identifikasi di mana kemaksiatan itu sama dengan ketimpangan ekonomi. Alhasil, sebagai kesimpulan pokok bagi saya dalam buku tersebut, bagaimana praktek politik jatah preman baik yang beridentitasnya berbasis agama, berbasis suku, semuanya bermuara pada persoalan ekonomi. Namun tidak bisa langsung menyerang isu tersebut, tapi menggunakan sarana-sarana identitas yang pada endingnya ingin mendesakkan kepentingan tersebut. Lebih jauh bisa dikatakan persoalan utama dalam Indonesia adalah persoalan ketimpangan ekonomi. Namun tidak bisa langsung ke sana, sarana-sarana identitas itu dianggap sebagai saluran yang bisa lebih bekerja efektif untuk mendesakkan kepentingannya tersebut. Kira-kira seperti itu, dan ini sudah lebih dari 10 menit dan saya harap review kali ini bermanfaat. Sampai jumpa dalam video-video berikutnya.